Ki Joko Haris bisa menggandakan uang. Waduh, bagus ini, enak ini. Wah, lagi sakit. Waduh, cocok ini. Corona adalah propaganda dari Yahudi dan Cina untuk menghancurkan umat Islam. Waduh, umat Islam dihancurkan. Waduh, gimana ini? Umat Islam dihancurkan. Wah, nggak bisa terima ini. Marah ini. Saya harus marah ini. Orang Islam marah ini. Masa orang Islam mau dihancurkan dengan corona? Wah, nggak bisa. Marah ini saya. Marah. Harus marah. Harus marah. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana perasaan kalian ketika sudah masuk di jenjang MA atau Madrasah Aliyah? Tentu sangat senang, bukan? Pasti senang. Ya, meskipun kalian lulus dengan cara yang tidak wajar, bisa dibilang lulusnya tidak sengaja. Jangan lupa bersyukur. Tapi sebelumnya, saya ucapkan dulu selamat kepada kalian yang sudah masuk di Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Mojokerto. Tentu kalian sudah sering kan menerima berita-berita seperti tadi di handphone kalian, di sosmed kalian, di lingkungan sekitar. Apalagi kalian sekarang sudah menginjak bangku MA atau setara dengan SMA. Jangan dikira kalau kalian sudah SMA itu pertanda kalian sudah dewasa dan bisa memikirkan hal yang bijak. Tentu tidak seperti itu. Pada masa inilah kalian akan mengalami begitu derasnya isu-isu yang mengalir di kehidupan kalian, yang akan membingungkan kalian jika kalian tidak bisa menghadapi dengan persiapan yang matang. Hal ini disebabkan karena kalian sedang berada di masa transisi atau masa perpindahan, di mana kalian yang sebelumnya masih berada di masa remaja awal akan menuju masa dewasa. Pada masa seusia kalian, jika kalian tidak mampu untuk memilih, memilah, memfilter semua persoalan atau isu-isu yang masuk, maka kalian akan mudah terombang-ambing ke sana kemari di tengah banyaknya informasi yang masuk ke pikiran kalian. Dan disinilah kalian membutuhkan yang namanya berkritis. Kalian belum tahu kan siapa saya? Supaya lebih akrab, silakan dulu baca biodata saya berikut ini. Atau kalian bisa temukan saya di sini, dan di sini. Tentu kalian tahu bagaimana seseorang yang dengan mudah menelan mentah-mentah informasi yang mereka terima. Mereka akan gampang sekali terprovokasi. Apa lo? Apa? Berani-beraninya lo? Berani-beraninya Ina, Berani-beraninya. Ayo maju sini, maju ke sini, gua mundur. Apa? Oh. Apa lu? Mudah menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan dia. Pendapatmu itu salah. Aku sih bener.
Pendapatku sing bener. Lah apa? Aku kon iku kafir kon gak mlebu surga, aku tok sing mlebu surga. Tak goli dhewe kon salah, aku tok sing bener. Wis ngono dhewe. Ah, bener kok. Kon iku salah. Dan pasti akan menjadi langganan terkena penipuan. Nah, tolong kirimi pulsa 20 juta ya. Aduh, mama lagi ada di pasar, kedelinga sikilnya. Waduh, tak kirim pulsa mama. Kirim mana? Sederhananya, kalian harus melakukan penilaian terhadap sesuatu hal yang itu bisa diterima oleh akal, dapat dipikirkan dengan matang, dan didasarkan pada fakta dan data. Terus, apa memang perlu siswa itu berpikir kritis? Sangat perlu. Lantas bagaimana seorang siswa itu harus berpikir kritis? Untuk yang pertama, kembangkan rasa ingin tahu. Yang kedua, analisa dulu informasi dan jadilah pendengar yang baik. Ini lho, Le. Kon kebutuhan. Pinter ngene, sing kumpul, sing cerita ngene, sing soal tes, bayar ini, no. Rajin. Yang ketiga, perbanyaklah membaca buku. Dan yang keempat, tempatkan diri di posisi orang lain. Kalau kalian tidak membiasakan untuk berlaku seperti itu, maka siap-siap saja isu-isu yang belum tentu kebenarannya, belum tentu keakuratannya, belum tentu benar sumbernya akan segera menghabisi kalian. Kuncinya, sebelum kalian menelan mentah-mentah semua informasi yang datang kepada kalian, terlebih dahulu bertanyalah kepada diri sendiri. Saya contohkan, ketika kalian mengalami ada berita yang masuk dalam handphone kalian, jangan terlebih dahulu langsung percaya. Biasakan untuk bertanya, apa benar gak sih? Memang informasinya dari mana? Dari mana kau dapatkan informasi itu? Mana sumbernya? Apakah sumbernya terpercaya? Loh, kenapa bisa seperti itu? Kok begini? Padahal kemarin begitu. Tanya saja terus, sampai kalian merasa puas. Dari sederetan pertanyaan kalian tadi, akan melahirkan jutaan jawaban-jawaban yang sebenarnya belum kalian ketahui. Yang mana jawaban-jawaban itu akan membuat kalian semakin terasa untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang kalian dapat. Artinya, itu sebagai tanda salah satu kalian sudah melakukan berpikir kritis. Mudah tidak? Kalau gitu, segera lakukan. Dari sini, secara garis besar, nampaknya kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud berpikir kritis dan bagaimana seorang siswa harus membiasakan sikap berpikir kritis. Dan sekarang kalian harus melanjutkannya dengan praktek saja. Terlebih dahulu, kalian harus memperhatikan contoh-contoh kasus berikut ini dengan seksama. Oke. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu
Tapi bohong ya. Dan setelah kalian sudah mengamati kedua contoh kasus tadi, silakan kalian tulis hasil analisa kalian terhadap contoh kasus tadi berdasarkan pengalaman kalian pribadi, pengetahuan kalian, dengan cara berkomentar terhadap isi dari berita atau contoh kasus yang sudah saya berikan. Dengan cara kalian harus berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana formatnya? Langsung ketik saja di komentar dengan format nama, siapa nama kalian, jawaban 1, apa jawabannya terhadap studi kasus atau contoh kasus yang pertama, dan jawaban 2 untuk contoh kasus yang kedua. Sangat jelas bukan? Saya kira cukup sekian. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat, jangan lupa bersyukur, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.